Halo semua, ketemu lagi sama aku. Selamat datang di channel Intelligent 78. Kita semua tahu, beli rumah itu bukan cuma soal kebutuhan, tapi sering jadi ajang pembuktian. Terutama di Indonesia, rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi simbol status tolak ukur seberapa berhasil seseorang dalam hidup. Tapi, apa jadinya kalau keputusan kita lebih didorong gengsi daripada kebutuhan nyata? Ini masalah yang sering terjadi karena cara pandang kita terhadap rumah. Banyak orang ambil KPR tanpa mikirin kondisi keuangan dengan matang, cuma karena ingin terlihat mapan atau karena tekanan sosial. Kita sering dengar, punya rumah dulu sebelum nikah atau beli rumah biar hidup lebih terjamin. Bukan cuma norma sosial, tapi udah jadi pola pikir yang mengakar. Akhirnya, banyak yang masuk skema KPR yang belum tentu menguntungkan. Karena pada akhirnya yang kita beli bukan cuma rumah, tapi juga beban cicilan yang bisa menghantui bertahun-tahun. Di video ini, gue bakal bahas kenapa banyak orang terjebak gengsi dan ambil KPR yang justru menyusahkan diri mereka sendiri. Semua penjelasannya udah gue rangkum di video ini, jadi tonton sampai habis. Di banyak keluarga Indonesia, terutama yang masih menjunjung nilai tradisional, rumah udah berubah jadi syarat tak tertulis sebelum seseorang dianggap layak menikah. Bukan cuma dari keluarga, tapi juga tekanan dari lingkungan sosial. Narasinya jelas, rumah harus ada dulu sebelum akad. Dan ini bukan anggapan ringan, ini tekanan sosial nyata. Laki-laki dianggap belum jadi pria seutuhnya kalau belum punya rumah. Perempuan pun sering takut diremehkan kalau pasangannya belum bisa kasih tempat tinggal. Masalahnya, standar ini bukan dari hitungan rasional, tapi dari ilusi kolektif yang diwariskan turun-temurun. Seolah rumah adalah bukti utama kemapanan dan kesiapan membina keluarga. Padahal realitanya jauh lebih kompleks. Harga rumah makin gak masuk akal, biaya hidup naik, ekonomi gak pasti. Tapi meskipun kondisinya berat, ekspektasi sosial tetap sama. Gak ada ruang kompromi, gak ada fleksibilitas. Yang ada justru tekanan halus dari orang tua, keluarga, bahkan pasangan. Banyak yang akhirnya nekat ambil KPR panjang, bunga fluktuatif, DP dari utang lain, cicilan setengah gaji. Tapi tetap dijalani. Karena kalau nggak punya rumah, dianggap nggak serius, nggak layak, bahkan nggak bertanggung jawab. Padahal, realitanya membangun rumah tangga itu butuh kestabilan finansial. Bukan cuma sertifikat rumah. Yang lebih menyedihkan, keputusan ini nggak cuma berat di awal, tapi juga berdampak panjang. Banyak pasangan muda terjebak cicilan sejak awal nikah. Belum selesai adaptasi hidup bareng, udah dihantui cicilan, biaya anak, kesehatan, dan kebutuhan lain. Tekanan numpuk dan akhirnya jadi konflik rumah tangga yang seharusnya bisa dihindari kalau keputusan ambil KPR lebih bijak. Fenomena ini nunjukin bahwa kita lebih mikirin simbol daripada substansi. Rumah jadi alat ukur kemapanan, bukan kebutuhan yang bisa disesuaikan. Seolah semua kemapanan diringkas dalam selembar sertifikat tanah dan bangunan. Padahal hidup berkeluarga jauh lebih rumit dari itu. Punya rumah dianggap wajib, nggak bisa diganggu-gugat. Banyak yang ngerasa kalau belum punya rumah berarti belum sukses. Masalahnya, keputusan beli rumah seringkali bukan dari perhitungan matang, tapi dari tekanan sosial dan gengsi. Mereka pengen dianggap mapan bukan karena kondisi finansial stabil, tapi karena pencapaian yang kelihatan. Akhirnya, ambil KPR tanpa siap. Mikirnya cuma soal pamer status, bukan soal keberlanjutan keuangan. Padahal KPR itu komitmen finansial panjang. Kalau salah langkah bisa jadi beban. Di banyak kalangan, rumah dianggap target utama. Gak punya rumah dianggap belum sukses, apalagi kalau umur udah lewat 30. Akhirnya banyak orang kejebak. Lupa bahwa punya rumah itu bukan sekadar punya bangunan, tapi butuh kesiapan finansial yang kuat. Dan ini jebakan besar kalau keputusan beli rumah cuma didasari gengsi. Orang sering lupa. Rumah itu bukan investasi langsung yang pasti menguntungkan. Kalau nggak dihitung matang bisa jadi beban. Cicilan bisa lebih besar dari penghasilan, dan akhirnya hidup dipaksa bertahan dengan sisa seadanya.
Padahal, semua itu bisa dihindari kalau keputusannya dilandasi akal sehat dan pemahaman keuangan. Banyak orang ngejar ilusi. Mereka pikir kalau punya rumah bakal lebih dihargai. Padahal kenyataannya, mereka cuma masuk spiral utang yang nggak ada habisnya. Punya rumah keren, tapi hidup penuh stres karena cicilan nggak pernah kelar. Gengsi seringkali membutakan logika. Kita lupa, hidup nyaman sehari-hari lebih penting daripada sekadar tampilan luar. Masalah utamanya bukan penghasilan kecil, tapi minimnya pemahaman soal sistem KPR. Literasi keuangan masih rendah. Banyak yang ambil KPR tanpa ngerti apa itu bunga floating, tanpa tahu detail tersembunyi, dan tanpa simulasi skenario terburuk 15-20 tahun ke depan. Yang penting bisa bayar DP dan cicilan awal langsung teken. Padahal, ini kontrak jangka panjang. Atau bahkan menunda kebutuhan penting seperti pendidikan anak, asuransi kesehatan, dan dana darurat. Semua itu dikorbankan hanya demi membayar cicilan rumah setiap bulan. Akhirnya yang terjadi bukan kehidupan yang stabil, tapi kehidupan yang terus dibayang-bayangi rasa cemas. Dan ironisnya, semua ini bermula dari keputusan yang dianggap sebagai langkah dewasa, beli rumah. Kita perlu sadar bahwa dewasa itu bukan soal punya rumah, tapi soal bisa mengambil keputusan keuangan yang matang dan realistis. Kalau belum mampu beli rumah, enggak apa-apa. Menyewa bukan berarti gagal. Justru menyewa bisa jadi pilihan yang lebih bijak kalau itu bikin kamu bisa hidup tenang, fleksibel, dan tetap punya ruang buat berkembang secara finansial. Yang harus kita ubah adalah cara pandang kita terhadap rumah. Rumah itu bukan simbol status, tapi tempat yang harusnya membawa ketenangan. Kalau justru bikin hidup makin berat, berarti ada yang salah dalam proses pengambilan keputusannya. Nggak semua orang harus punya rumah sebelum nikah, nggak semua orang harus buru-buru punya properti. Semua itu tergantung kondisi masing-masing. Jadi, sebelum kamu memutuskan untuk ambil KPR atau beli rumah, tanya dulu ke diri sendiri. Apakah ini keputusan rasional atau cuma buat jaga gengsi? Karena sekali kamu salah ambil langkah, konsekuensinya bisa panjang banget. Lebih baik pelan tapi aman, daripada buru-buru dan terjebak dalam utang yang menyiksa. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman yang mungkin butuh denger ini. Dan kalau kamu punya pengalaman soal KPR atau tekanan sosial beli rumah, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.